لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك اشتقنا إلى منى وإلى عرفات فهناك النور وهناك البركات وينادى لنا غفرت لكم الزلات رحماك بنا فالبعد لنا حسرات نشتاق إليك ويصبرنا الله حجا مبرورا لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Taklim kita masuki taklim kita ke pangkal kaji psikoterapi zikir di bab 6. Ada beberapa part yang kita mesti tuntaskan. Mudah-mudahan menjadi amalan untuk kita. Langsung saja ke tajuk risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita awali dengan talqin dzikir. Sama-sama kita lafadzkan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Shalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Ilahi anta maksudi waridoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka toharo la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Nafi isbat la ilaha illallah 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilaha diniyah solihi wa ilaha droti Syekh Abdul Qadir Jalani bi syafaat Nabi Muhammad bi'idnillah. Faridullahi ya Allah ya Allah ya Allah inna kala kulisan qadir taqiyah jatina. Pasang niat. Pak Khususan Abarwi Nur Muhammad Khususan Nabi Yunaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus hadiri Al-Madi Khalifatul Radin. Wa khususan arwahi juriyatihi wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa muslimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah,
Ya Rab, lapangkanlah untuk dadaku, mudahkanlah untuk urusanku. Uraikan simpul pengikat lisan ini, baik pentalim maupun yang ditalimi, agar bisa memahami talim ini dan Allah meridhoinya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur alhamdulillah. Hari ini kita masih bisa diberi waktu untuk datang ke tempat ini berthalibul ilmi. Pada kesempatan ini, tajuk taklim yang akan Andung bahas, Sitata Asaliba lil Ailazin Nafsi Syufi, 6 cara penyembuhan psikoterapi tasawuf. Yang terakhir ya di bab 6 ini kita bahas part 1. Amma ba'du. Untuk ingatkan kembali ke sebelumnya, 6 cara penyembuhan psikoterapi tasawuf atau pendekatan Sufi healing dalam penyembuhan itu dapat dilakukan secara 6 metode atau 6 cara. Yang pertama, psikoterapi inabah sudah kita bahas. Psikoterapi juhud juga sudah kita bahas. Psikoterapi qanaah, psikoterapi puasa, psikoterapi sholat. Mudah-mudahan semuanya itu menjadi ilmu, syukur-syukur bisa kita mengamalkannya. Seluruhnya sudah kita bahas. Silahkan kalau ingin mendalaminya dibaca atau dilihat di video sebelumnya, di risalah sebelumnya. Sekarang kita curai yang terakhir ke-6, psikoterapi zikir. Setelah kita dasari tentunya kemarin dengan pemahaman syarat-syarat cara membaca zikir thayyibah la ilaha illallah ya. Insya Allah bermanfaat. Amma ba'du. Kita awali dulu. Mengingat Allah itu zikrullah ya. Jadi kalau zikir mengingat aja ya. Kalau zikrullah mengingat Allah ya. Itu perbedaannya. Coba antum zikir. Nah, ingat tuh macam-macam tuh. Tapi yang benar, ingat itu diarahkan, ingat kepada Allah. Itu amalan. Jadi amalan Islam itu zikrullah. Jangan diputus. Ini sangat dianjurkan di Islam, bahkan difirmankan oleh Allah di Al-Baqarah 152. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, untuk diri. Bismillahirrahmanirrahim. Fajkuruni ajkurkum washkuruli wala takfurun. Pendek ya ayatnya. Ingatlah kamu kepadaku, kepada Allah maksudnya. Niscaya aku ingat pula kepadamu, gitu ya. Jadi kalau kita ingat sama Allah, pasti Allah ingat kita. Jadi ini sering kalau ditafsirkan seperti biasa saja, padahal maksudnya sangat dalam. Ya, kalau ditafsirkannya begini nih, iktibarnya. Seandainya antum seumpama, jangan ke Allah dulu nih. Antum datang ke pejabat gubernur umpamanya. Ya, sudah itu pas datang sebelumnya pernah datang. Setahun kemudian datang kemudian kita. Wah, Bapak yang pernah datang dulu, saya masih ingat itu. Nah, itu membanggakan nggak untuk kita? Tentu membanggakan. Ya. Arti kata, dia masih mengingat kita walaupun sudah lama. Apalagi Allah. Ya. Pasti dengan begitu, ini maknanya bahwa mengingat Allah itu sesuatu yang sangat dianjurkan. Karena arahan kita itu ke sana. Apalagi Allah ya, yang menciptakan kita ya. Jadi ayat Al-Baqarah 152 ini kan menunjukkan betapa pentingnya zikir dalam kehidupan seorang muslim. Banyak ulama, diantaranya Syekh Abdul Haddad, mengatakan bahwa orang yang sibuk mengingat Allah, kerjanya ingat aja sibuk. Ya.
Ingat Allah lah. Jadi ingat Allah itu banyak. Membaca Al-Quran juga harus ingat. Salah satu amalan mengingat Allah. Jadi antum kalau membaca Quran itu kan maksudnya untuk ingat Allah, ya kan? Sholat juga untuk ingat Allah. Puasa juga untuk ingat Allah. Berzakat juga untuk ingat Allah. Sedekah untuk ingat Allah. Jadi tujuan ke situ. Baik dengan membaca Al-Quran maupun dengan cara lain. Sampai-sampai ia lupa meminta apapun. Ya, dia lupa tuh. Pokoknya ingat Allah aja gitu ya. Sampai lupa nginget bahwa kita misalnya nggak punya duit, banyak masalah. Maka kata Allah akan diberikan oleh Allah di atas permintaan itu. Walaupun antum tidak mengingatnya permintaan itu. Jadi doa itu levelnya sangat jauh di bawah bagi orang yang banyak mengingat zikrullah, gitu ya. Nah, itu jaminannya begitu Pak. Jadi sangat dianjurkan. Ya. Mengingat Allah itu sangat dianjurkan oleh Nabi. Apapun amalannya, ya. Tapi dalam spesifikasi mengingat Allah itu, makna arahannya itu secara hukum ruhani adalah la ilaha illallah. Ada 2 rukun yang disebut menafikan Tuhan-Tuhan lain dan menetapkan Allah sebagai Tuhan kita. Kan gitu? Ya. Membaca Al-Quran juga simpulannya begitu sebetulnya Pak. Insya Allah akan diberikan walaupun antum tidak meminta apapun kebutuhan antum. Berarti kita diurus. Karenanya kalau kita istiqomah memperbanyak mengingat Allah daripada memikirkan nasib, ya susahnya hidup, ya. Mengingat Allah ini lebih mudah Pak. Mudah nggak Pak? Daripada mengingat nasib keadaan kita. Mudah mana Pak? Mudah mengingat Allah ya? Nah, itulah pentingnya mengingat Allah dengan menyebut khususnya umpama kalau kita belum paham dalam konteks-konteks tarekat. Mengucapkan Asmaul Husna aja sudah baik itu Pak. Umpama Allahul Asmaul Husna, Allah Ar-Rahmanir Rahim, Allah Ar-Rahmanir Rahim. Ya, itu udah menjikir tuh. Ya. Jadi menyebut asma-asma Allah dapat membawa ketenangan sebetulnya bagi orang yang paham. Justru orang yang meminta itu menimbulkan tidak ketenangan. Udah ingat Allah aja. Ya. Dan kalau lebih naiknya lagi dengan zikir mengatasi segala solusi, apalagi kita sedang sakit, sedang kekurangan, ada musibah. Jadi orang dulu itu kadangkala kalau sudah mentok dia tidak menggunakan ikhtiar lagi, tapi menggunakan zikrullah, ya. Khususnya mengingat Allah. Karena membawa ketenangan, keyakinan dalam hati. Allah memiliki sifat-sifat yang luar biasa loh kalau diingat. Karena Allah mempunyai sifat kasih sayang kan. Nah, jadi lebih baik kita mengingat Allah daripada mengingat nasib kita. Itu kesimpulannya. Ya. Pilih Pak. Bapak nasib itu udah mentok. Ikhtiar boleh ya. Tapi mentok juga. Jangan-jangan kita kurang mengingat Allah. Karena mengingat Allah itu mudah Pak. Daripada antum terus menghabiskan waktu dengan merenung, bersungut, mengingat masalah kehidupan. Nah ini yang sering tidak diamalkan. Jadi karena aneh gini ya, orang banyak masalah, umpama banjir, tetek bengek, hantu belau lah, susah lah gini gitu ya. Justru mereka itu kalau misalnya Tuhan berkehendak membuat musibah itu kadang-kadang nggak berhenti-berhenti loh. Benar. Kalau kita nggak mengingat Allah loh, ya. Maka gini, mengingat Allah itu memang harus ikhlas semurni-murninya. Kalau di andung kurang suka mengingat Allah itu dalam tarbiyah menunjukkan tasbihnya. Benar nggak? Tunjukkan tasbihnya. Pegang gede-gede, klotok, 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 klotok. Ikhlas nggak Pak?
supaya ingin dihargai kan. Wah ini orangnya alim banget gitu. Enggak gitu Pak. Mengingat Allah itu bukan begitu konteksnya ya. Ya. Zikrullah itu mengingat Allah. Ya. Mengingat Allah itu dalam kesendirian, ilmui, ingat Allah. Ingat Allah tuh letaknya di kolbu. Ya. Letaknya di mana? Di hati. Jadi kalau ditunjukkan dengan tasbih, ditunjukkan dengan jahar juga kurang tepat. Itu konteksnya tarbiyah, ya, mengajarin, takin namanya, ya. Jadi kalau intern ingat Allah aja itu udah bagus. Itu salah satu solusi psikoterapi kejiwaan kita dalam menghadapi permasalahan ujian. Karena hidup itu pasti ada ujian, walaupun antum orang yang soleh, ya kan? Jadi udah tahu ya, daripada kita mengingat nasib, mengingat masalah, lebih baik kita mengingat Allah. Itu kata Nabi loh. Ya, arti kata seberat apapun juga akan menenangkan dengan mengingat Allah. Poinnya, daripada kita terus mengingat-ingat nasib. Karena dengan mengingat Allah kita dapat menjalani kehidupan dengan lebih tenang, optimis. Yakin nggak bahwa Allah akan selalu membantu melindungi kita? Caranya hanya ingat, ikuti aturannya, ya. Ibadah sholat, puasa tidak hanya sekedar rutinitas jadinya, tetapi kesempatan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Karena itu untuk bisa mengingat Allah dan memperkuat iman kita, kita sering menyebut nama Allah dalam berbagai situasi. Ya kan? Baik itu melalui Asmaul Husna, ya, sedekah, itu supaya ingat Allah sebetulnya. Dengan terus mengingat Allah, kita akan bisa merasakan dampak positifnya. Maka mengingat Allah nggak bisa sekali. Apalagi mengingat Allah itu, badan kita nggak bersih Pak, nggak ada ngefek. Bahasa ini nggak ada ngefek. Karena Allah itu Maha Suci. Setidaknya kita bersih. Ya. Itu dia. Kalau tercampur gimana Pak? Nggak ikhlas namanya. Ya. Misalnya betato juga, mabok juga, ya. Waktunya alaknya juga merasa benar sendiri. Nggak ngefek tuh, ingat Allah. Capek. Mungkin ya kita berprasangka baik dengan mengingat Allah walaupun tidak melalui hati, mungkin dapat pahala. Ya. Sama dengan puasa, hanya lapar dan haus. Sama dengan gitu Pak. Jadi yang paling penting gimana sih zikir itu mengefek menjadi terapi kesehatan, ya, healing, pengobatan. Pengobatan di sini konteksnya kan hidup ini kan di ujian Pak. Pasti di atas dunia itu ada ujian, pasti ya hukumnya ya. Bukan tidak mungkin tidak ada masalah. Dengan terus mengingat Allah kita akan bisa merasakan dampak positif dalam kehidupan, insya Allah, baik secara fisik maupun spiritual. Yakin itu. Kita kan udah sering nih mengingat Allah di sini, udah 40 ribu ya Pak. Kita nggak menyadari ada dampak positif dalam kehidupan, kita nggak menyadari Pak. Padahal kita ada efek dampak dari mengingat Allah itu. Demi Allah ada tuh. Ya. Dampak positifnya baik secara fisik maupun spiritual. Karenanya jalan termudah untuk mendapatkan ketenangan, kebahagiaan hidup gimana? Tidak ada jalan lain, hanya dengan perbanyak mengingat Allah. Itu cara terbaik dalam kondisi kekinian ya. Ngapain kita mikirin presiden ya? Ya. Ngapain kita mikirin solar habis ya? Bingung nggak? Udah zikir aja. Karena mengingat Allah itu kan akan merasa lebih tenang, yakin itu ada di hadis, ada di Quran bahwa semua masalah akan ada jalan keluarnya. Masalahnya tetap ada, tapi akan ada jalan keluarnya. Nah, gitu Pak. Kenapa? Sifat-sifat Allah itu luar biasa. Pasti mempengaruhi kehidupan kita, yakin nggak?
Allah hanya meminta mengingatku. Sifat Allah itu pasti ngefek. Demi Allah pasti ngefek, Pak. Apalagi banyak. Ya. Kadang-kala kita nggak menyadarinya. Ratusan kita berzikir mengingat Allah, ya. Apalagi sudah misalnya konstan di tubuh kita ada masalah, langsung ingat Allah, itu berpengaruh. Akan ada jalan keluarnya. Demi Allah, Pak. Jadi ketika kita akan merasakan kasih sayang dan rahmatnya dalam kehidupan sehari-hari, ya ingat Allah. Insya Allah akan mudah dan senang, akan bisa bersyukur dalam menjalani kehidupan. Pastilah hidup itu ada masalah, ujian dan cobaan. Sedangkan diperintahkan ke Allah itu, kalau orang yang ingat Allah, ya kamu hidup di atas dunia walaupun banyak ujian, senang-senang aja lah katanya. Caranya ingat Allah aja. Gitu, Pak. Itu hadis. Allah itu kan punya sifat luar biasa, tadi udah disebut. Pasti memberikan yang terbaik untuk kita. Jadi dengan zikrullah akan bukan menghilangkan masalah, tapi memberi solusi jalan keluar. Ya, karena dunia itu diciptakan untuk ujian. Ya, untuk ujian, Pak. Jadi nggak bisa dunia itu mencari zona nyaman. Gimana dunia mencari zona nyaman dengan main game? Nggak bisa, Pak. Udah, daripada ya untuk menghibur badan itu boleh-boleh saja, tapi jangan lupa, Pak, ada solusi yang terbaik. Ya. Dengan sikap seperti itu, maka zikrullah itu mengefek kepada psikoterapi, pengobatan atau healing pada ujian. Apalagi kalau kita diuji benar dengan sakit, Pak. Ya, bila perlu tasbihnya itu 4 kilo kalau diandong, ya. Gitu, Pak. Bukan tabletnya yang 4 kilo, ya. Merusak tubuh, Pak. Ya. Jadi dengan sikap itu kita akan lebih mudah menghadapi rintangan hidup. Apapun masalahnya. Konteksnya, ya. Apapun masalahnya. Ini aturannya dengan mengingat Allah. Apapun masalahnya, ya. Tanpa diawali dengan ilmu ini, zikir ini juga salah. Jadi apapun masalahnya dalam kehidupan, sakit, gak ada duit, dihina, difitnah, ya. Umpama amalkan satu zikir ini. Kata Nabi, kata Allah, amalkan satu zikir ini dulu. Tanpa diamalkan awal zikir ini, nggak laku zikir thayyibah tuh. Ya, apa sih zikirnya? Dalam kehidupan manusia, pastinya hidup diliputi dengan berbagai masalah, kan? Karena hidup adalah masalah. Baik itu masalah mengenai sulitnya rezeki, belum mendapat jodoh, menderita penyakit. Kata Nabi, amalkan zikir ini awali. Bila perlu perbanyak dulu ini, konsisten. Jangan dulu kethayyibah. Apapun masalahnya, kata Nabi, zikir tersebut adalah istighfar. Apa? Istighfar. Ya. Coba la ilaha illallah, istighfar dulu. Istighfar dulu, kan? Jadi istighfar itu bebersih dulu. Nah, ini kan biasa aja. Tapi Anda ingatkan, kadangkala kita langsung baca doa, Pak. Ya. Padahal runut ilmunya gini. Pertama, aku akan mengucap tapi ucapanku harus pakai atas nama yang menciptakanku. Apa tuh? Bismillahirrahmanirrahim, kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya, ini nama Allah. Selanjutnya, karena aku ingin menyelesaikan terapi kesulitan hidup, maka aku harus membersihkan dulu baik fisik maupun lahir. Ya. Betul, kan? Jadi kejiwaan bersihkan dulu. Karena kalau fisik itu bukan dengan ucapan, dengan mandi, dengan wudu, ya kan? Maka ucapan pertama zikirnya adalah astagfirullah.
Al-Ghafurur Rahim boleh ditambah dengan asma kasih sayang kan? Astagfirullahaladzim saja boleh, ya, betul kan? Ya, betul. Kenapa andung mengawali pakai ta'awud? Supaya kita berterima kasih kepada Nabi. Ya. Kenapa? Karena di badan kita ada setan. Ya betul kan? Nah, jadi itu awalan. Jadi kadangkala kita sering ta'awud dulu. Sudah itu selawat dulu karena diberitahu ta'awud itu oleh Nabi. Ya. Sudah itu berwudu lahir. Wudu bener. Ya kan? Sudah itu apa lagi, Pak? Istighfar ke jiwa, toharo. Jadi maka disebut apapun masalahnya ucapkan dulu zikir yang satu ini. Tanpa ucapan zikir yang satu ini, maka semuanya tidak berlaku. Walaupun antum wudu. Walaupun antum wudu. Ya. Karena itu sifatnya baru sebelah kan? Lahir kan? Tubuh hakikinya adalah jiwa kan? Jiwa itu bisa digempur dengan astagfirullahaladzim. Hanya itu Pak ya. Jadi ucapkan itu. Jadi apapun masalahnya, rezeki, mendapatkan jodoh, belum dapat, menderita penyakit, awali zikir. Terus, apapun masalahnya, yaitu astagfirullah. Itu solusinya. Jadi solusi istighfar, sampai ada hadis yang sering baca istighfar, kamu nggak nginget meminta akan kuberi. Ya. Jadi istighfar juga zikir, tapi zikir paling awal. Nah, kalau ditanya zikir paling awal apa? Bukan la ilaha illallah, Pak. Kalau ta'awud itu bukan zikir sebetulnya. Ta'awud itu permohonan. Salawat itu terima kasih, itu enggak? Ya. Betul kan? Sudah itu masuk zikir. Zikir itu istighfar. Kalau kita mengucapkan istighfar kan kita bermohon ingat kepada Allah untuk diampuni kan? Jadi awal kita menyelesaikan masalah apa Pak? Istighfar. Istighfar itu dalam syariat banyak Pak. Syaratnya harus 100. Nah tuh. Maka kita pakai syahidul istighfar. Ada solusi. Ya. Ada solusi. Ya. Jadi pertanyaannya sebelum kita zikir, biasanya kita istighfar. Dalam metode tarekat, ada yang dihimpun dengan Asmaul Husna 3. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu hampir sama dengan membaca syahidul istighfar. Duduk gak? Hampir sama. Ilmunya gitu Pak, untuk menjadi healing. Healing itu penyembuhan. Jadi kalau nggak ada duit juga harus disembuhkan, ada duit kan gitu ya. Bukan ke sakit fisik saja, termasuk sakit kejiwaan. Zikir itu istighfar. Solusinya istighfar. Perbanyaklah istighfar dulu sebelum sampai ke titik penafian 2 rukun. Sebab dengan istighfar Allah Subhanahu wa taala akan meringankan masalah di hadapan yang dihadapi dengan ampunannya. Ilmunya gini. Kalau sudah diampuni Allah, pasti akan terkabul semua permintaan. Walaupun antum lupa meminta. Sampai Pak? Nah. Jadi yang penting istighfar dulu. Maka tidak ada salahnya untuk mengamalkan istighfar setiap hari secara konsisten. Jadi kalau antum tidak mengikuti tarekat, antum sudah berzikir dengan istighfar aja banyak-banyak gitu Pak. Bertarekat itu tidak wajib Pak. Ya, tidak wajib. Tapi kalau ingin mendalami sedekat-dekatnya ke Allah harus bertarekat gitu. Iya Pak ya. Tarekat itu jalan, metode untuk bisa mendekat kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi kalau kita banyak istighfar, ya, Allah akan meringankan masalah. Dengan apa? Dengan ampunannya. Duduk. Itu bahasanya. Nah, kalau sudah diampuni Allah, analoginya
pasti akan dikabul semua. Betul kan? Baik itu sakit fisik maupun sakit rohani. Jadi itulah amalan awam. Terapi zikir adalah istighfar. Kalau ingin obatnya itu kuat, sayyidul istighfar. Kalau ingin lebih kuat lagi, ya ikut tarekat, berubah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Silakan pakai. Ya. Jadi yang penting istighfar dulu. Maka nggak ada salahnya untuk mengamalkan istighfar setiap hari secara konsisten. Nabi kan tiap hari istighfar. Karena apa? Karena Nabi hidup di dunia yang penuh cobaan. Ya. Lakukan amalan istighfar ini dengan ikhlas. Nah, ikhlas ini yang paling penting, Pak. Ya. Ikhlas itu memurnikan istighfar. Kalau istighfarnya kamu memikirkan supaya dapat duit ampunannya, itu juga kurang ikhlas. Kuncinya hanya mengharapkan ridha Allah. Gitu, Pak. Kuncinya, ya. Hanya mengharapkan ridha Allah. Itu sebabnya prinsip utama zikir apa, Pak? Apakah itu zikir Asmaul Husna, zikir istighfar, apakah itu sholat, itu juga zikir. Apakah itu puasa, apakah itu sedekah, apakah itu zikir thayyibah. Ya. Prinsip utama zikir, ini yang mesti kita pegang. Prinsip utama zikir adalah mengalihkan masalah. Singkat ya, maka jadi terapi. Itu ada di Quran. Prinsip zikir adalah mengalihkan masalah. Ya, sekali lagi ya, prinsip kita disuruh ingat Allah, zikrullah adalah mengalihkan masalah. Karena hidup pasti dikasih masalah. Ya, sholat kan zikir, maka minta tolonglah pada sabar dan sholat. Ya, betul kan? Jadi sholat juga mengalihkan masalah. Sedekah mengalihkan masalah. Puasa mengalihkan masalah. Jadi yang paling tinggi spesifikasinya kan udah tuh di atas 5 itu. Itu semuanya mengalihkan masalah. Hidup qanaah, puasa, ya kan? Zuhud, ya kan? Semua itu zikir konteksnya mengalihkan masalah. Ya. Jadi tahu ya, prinsip utama kita zikrullah adalah mengalihkan masalah. Sudah itu naikkan. Masalah akan hilang kalau terus-menerus mengingat Allah. Ya, bukan mengingat duitnya. Ya, betul kan? Bukan mengingat pacarnya, ya kan? Bukan mengingat hujannya ya. Percaya nggak Bapak, hujan, banjir, hantu belau, kalau kita ikhlas kalasa hanya dengan satu orang aja, zikrullah bisa kurang masalahnya. Percaya nggak? Nah ini yang sering nggak percaya. Jadi mengingat Allah lebih mudah daripada mengingat masalah. Nah kan gitu. Ya. Dia menenangkan. Maka kalau antum memikirkan kerumitan masalah dunia, on. Udah, solusinya kata Allah, siapa yang mengingatku maka aku akan mengingatmu. Jadi konsepnya, siapa yang mengingatku dengan istighfar, maka ku ampuni segala masalahnya, ku berikan jalan keluarnya. Benar gak? Jadi masalahnya tetap ada, tapi ada jalan keluarnya gitu. Jadi kerumitan masalah dunia itu ada solusinya di Islam. Ada Pak? Saya kurang yakin ya. Istighfar itu solusi selama antum hidup. Membiasakan baca istighfar dalam situasi apapun mengurangi gelisah, waswisu fi suduri, dan percayalah. Jadi beda Pak, kalau orang menyepelekan kata-kata istighfar dengan orang yang banyak membaca istighfar walaupun nggak memakrifatinya, dalam hal masalah akan lebih menang yang orang yang banyak mengucapkan istighfar gitu Pak. Ya. Jadi naikin istighfar
menjaga ketergantungan. Orang sekarang ketergantungannya banyak nggak? Ketergantungan dengan HP, ketergantungan dengan uang, ketergantungan dengan istri, ketergantungan dengan kendaraan, ya. Jadi itulah psikoterapi kita mengingat Allah, zikrullah. Menjadikan zikrullah sebagai sandaran hati agar tidak mudah terluka oleh harapan kepada manusia. Amalkan dengan lirih, pelan dalam wirid, aurat, zikir secara tenang, kudus, lirih agar lebih meresap kedekatannya dengan Allah. Konsisten mengamalkan bacaan aurat zikir secara rutin tanpa harus menunggu datangnya stres. Ya, justru orang stres seolah-olah dilibat dengan masalah karena kurang zikrullah. Gitu aja Pak. Ya, biasa aja ngaji, nggak menanamkan itikad. Ya, menanamkan itikad Pak. Cuma dalam masalah ini diilmui, apakah jahar, apakah lirih, apakah dalam hati. Dalam zikir itu perlu dipahami, maka diilmui. Ya, gini. Perlu kita ketahui yang mendengar zikir itu ya, bukan manusia saja, termasuk juga malaikat yang ada di badan. Ya. Malaikat itu bukan Allah. Betul? Bukan Allah. Dan tidak memiliki kemampuan seperti Allah. Betul? Karena dia makhluk yang bisa mendengar tanpa batas. Jadi kalau zikir itu, ingat Pak, zikir itu perlu perantara, perlu pencatatan. Ada malaikat pencatat nggak di kita Pak? Ada ya? Ada ya? Dia bukan Allah. Dia juga makhluk. Dia tetap juga apa? Tidak mendengar. Beda dengan Allah. Hati aja Allah tahu kok. Namun malaikat pencatat amal baik bisa kesulitan juga mencatat kalau terlalu zikirnya di kolbu aja. Ya, karena zikir kopi itu arahannya langsung ke Allah tuh. Enggak pakai perantara. Maka kopi jarang dilakukan. Ya. Sampai sedikit aja. Ya. Jadi akan kesulitan tuh malaikat pencatat. Kalau terlalu pelan, terlalu lirih ketika wirid zikir. Permasalahannya wirid atau aurat zikir. Aurat itu mengulang-ulang zikir banyak aurat namanya. Sama dengan wiridan tau gak? Aurat tuh. Ya. La ilaha illallah astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sampai ribuan itu namanya aurat. Diulang-ulang. Ya. Jadi permasalahan wirid yang pelan, wirid yang keras, ini pernah terjadi pada zaman sahabat. Ya. Yaitu antara Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Secara selayang pernah jabarkan ini. Ini ilmu ya, ini ilmu ya. Kedua sahabat tadi mempunyai gaya zikir kepada Allah yang berbeda, bertolak belakang. Coba kita misalnya 3 nih zikir. 1 gampang naik Pak, sampai muter-muter teriak-teriak ya. 1 diem aja ya, ya kayak gitu ya. Itu ditegur sama Nabi. Kalau di kita ditegur nih nggak enak juga ya. Nah, makanya diilmui. Nah, makanya antum tahu tuh nanti. Ya, gini. Ini ada di Quran kan lagi. Ya, gini. Abu Bakar memiliki cara zikir lirih pelan. Abu Bakar zikirnya pelan. La ilaha illallah. Pelan banget. Lirih. Ya, itu Abu Bakar. Itu dipanggil sama Nabi. Ditanya, kenapa zikirnya pelan? Abu Bakar menjawab, kita kan zikir kepada Allah. Ya. Tanpa disebutkan Allah
pasti mendengar. Betul nggak? Sampai misalnya ini, kita zikir berjamaah. Karena nggak diilmuin, ya zikirnya thayyibah nih, nggak diilmuin Pak. Karena udah tinggi makomatnya, zikirnya la ilah khusyuk banget ya, pelan, lirik. Dipanggil sama Nabi itu Abu Bakar, sini kamu, kenapa zikir kamu pelan? Ini di Quran ini loh Pak. Makanya zikir itu diilmui, ya diilmui. Terus sudah itu dijawab oleh Abu Bakar. Ya. Saya kan menyebut Allah. Jadi apa ya? Protes Abu Bakar tuh ke Nabi. Tanpa disebut pun Allah, ia sudah mendengar saya berzikir. Itu kata Abu Bakar. Nah. Jadi begini kata malaikat. Kata Nabi. Malaikat raqib atid itu ada di antum. Mencatat. Malaikat itu makhluk. Tidak diberi kemampuan mendengar sama dengan Allah. Tidak. Dia makhluk. Tetap kesulitan juga mencatat. Abu Bakar ilmui makanya zikir itu. Naikkan zikir kamu sedikit. Duh. Hadis ini. Jadi kalau kita mendengar kan sering loh. Ngapain Allah nggak budak teriak-teriak zikir. Jangan dijawab, diam aja. Nanti dijawab pakai Quran. Karena terjadi zaman sahabat. Ya, dipanggil tuh yang zikirnya lirih. Padahal zikirnya tidak boleh lirih tuh. Ya. Jadi begini, Abu Bakar, malaikat raqib atid itu ada di badan kamu. Dia ingin mendengar suara wirid aurat zikir kamu. Kalau zikirnya lirih seperti itu, kesulitan mencatat malaikat raqib atid itu. Dan itu syarat. Karena zikir itu makanan malaikat. Kan kemarin itu beda. Malaikat itu nggak makan nasi, makannya zikir. Istighfar makanan malaikat. La ilaha illallah itu makanan yang paling nikmat untuk malaikat raqib atid. Kalau nggak mendengar kesulitan ya. Anggu Abu Bakar. Maaf. Ini karena ini riwayat, Anda harus menjelaskan saya ya. Supaya kita pas ada orang yang mendebat bisa menjawabnya. Mendidak ya. Akan kesulitan mengetahui apa yang antum baca. Hai Abu Bakar. Diam Abu Bakar. Sementara Umar zikirnya lantang. Bak buta-buta. La ilaha illallah. Tuh. Lantang Umar bin Khattab itu. Punya kebiasaan wirid aurat zikirnya begitu. Baik itu istighfar. Baik pun thayyibah. Lantang, bersuara keras, jahar bahasanya, ya. Jadi jahar, nafi, isbat, keras, kopi itu ada riwayat sejarahnya, ada sanadnya, ada rantai riwayatnya, sahih sampai ke Nabi. Terjadi di riwayat pada zaman sahabat. Enggak main jidal aja, betul kan? Itu dia Pak. Kemudian ditanya, dipanggil sama Nabi itu. Tadi Abu Bakar, gilingan Umar, dipanggil dia. Kenapa Umar zikirnya lantang? Dijawab oleh Umar. Karena tilka tiraqatuhu limuassalati tilawatihi ta'abudiyati bihammasi wadunna sauri bin na'asi. Itu adalah cara agar diri saya ini zikirnya nggak ngantuk supaya pede semangat. Itu jawaban Umar. Dua-duanya benar Pak. Jahar supaya jangan diganggu setan, ya benar kan? Supaya semangat, supaya ada tenaga. Sementara Abu Bakar jawabannya keruhani penuh.
Bahasanya gini, kata Abu Bakar, Allah itu maha mendengar. Allah itu anti budak katanya. Kan gitu kan. Benar kan? Nah, disinilah pentingnya penegasan dari Robbi zidni ilman nafiya. Tahu? Ada nyanyinya tuh. Ya Rob, tambahilah aku ilmu yang bermanfaat supaya tahu perbedaan ini. Itu lagunya taklim. Sampai? Ya. Jadi harus diilmui. Sampai? Harus diilmui. Enggak main sekakmat aja. Zaman sekarang main sekakmat enggak? Nah, main jidal aja. Dalam masalah sosial, hukum sosial ya, hablum minan nas. Ilmu itu harus diperbaui terus-menerus, berubah-ubah. Percaya nggak? Ilmu itu harus diperbarui terus-menerus dalam hukum sosial yang disebut hablum minan nas. Ilmu itu berubah. Berdasarkan konteks zaman. Zamanmu beda nggak dengan zaman Ibrahim? Zaman Ibrahim berbeda nggak dengan zaman Muhammad? Itu ilmu hablum minan nas. Dalam konteks ilmu sosial, ilmu itu harus diperbarui terus-menerus. Makanya ilmu itu sampai mati. Betul kan? Karena berubah-ubah. Kadang yang kita kira tahu ternyata masih belum tahu. Kalau masalah ibadah nggak perlu jadi jidal, udah ada pakemnya. Nggak perlu sholat begini begitu udah ada pakemnya nggak? Ngapain dipermasalahkan? Iya kan? Oh berbeda juga ini gerak postur sholat. Lah itu mazhab. Seandainya antum salah, yang tanggung jawab yang membawa mazhab. Betul kan? Imam mazhab. Aman kita. Karena kita bonceng. Jadi nggak perlu dipermasalahkan. Salah tuh mazhab Imam Malik. Dah itu tanggung jawab Imam Malik. Betul kan? Salah tuh mazhab Imam Syafi'i. Itu mazhabnya Imam Syafi'i. Makanya jangan jadi guru, Pak. Kalau salah bertumpuk tuh. Terbebani. Ya. Enak tuh biasa aja, Pak. Ya. Jangan jadi presiden. Nah, di bawahnya pun jangan deh. Jadi menteri jangan, Pak. Jadi orang miskin di bawah rakyat jelata juga jangan, Pak. Di tengah-tengah aja. Ya. Jangan terlalu alim banget. Jangan terlalu cingkah banget. Tengah-tengah aja. Ya. Kalau Allah berkehendak alim banget, pasti dikuatkan kalau ikhlas. Setuju? Setuju. Bersyukur deh. Antum gak pada kaya. Kalau jadi konglomerat mabuk antum. Alhamdulillah enggak. Yang penting makan ya. Enggak terancam hidup ya. Nah, udah alhamdulillah tuh. Kalau ibadah ada pakemnya. Ngapain? Kalau hukum sosial terus diperbarui, diilmui. Karena masalah sosial bisa diperdebatkan. Tapi masalah ibadah yang sifatnya akidah diperdebatkan, anung diam tuh. Masalah zikir itu kan masih jahar dan tidak jahar, itu masalah sosial. Sebenarnya masalah sosial itu harus diilmui lagi, harus dijelaskan. Kalau diperdebatkan jadi masalah nggak? Bisa berantem tuh antar torekot. Ya. Masalah sosial bisa diperdebatkan seperti suara dalam zikiran yang jahar, yang halus. Ya. Sekarang masalah azan. Keras kan? Jahar kan? Itu masalah ibadah, nggak boleh diperdebatkan pakai toa. Kok diperdebatin juga ya? Itu namanya pluralisme. Nggak bisa Islam, agama yang paling benar, hanya Islam. Kita harus berani pede begitu, karena Islam itu ke atasnya itu lil alamin.
Jadi jangan diperdebatkan. Nah, ada nggak Menteri Agama yang mau perdebatkan suara ibadah itu harus keras? Ada. Pernah rame ya? Nah, gimana ini belajar agamanya ya? Bingung kan dong? Padahal dia ulama keren. Ya. Jadi susah juga Pak. Kita menghadapi kondisi itu. Masa ibadah yang sudah ada pakemnya disosialkan? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi gimana? Kalau misalnya terganggu dengan azan itu, ya udah antum menjauh lah. Betul kan? Gitu Pak. Hargai. Ya. Jadi karena masalah sosial bisa diperdebatkan seperti suara dalam zikiran antara Umar dengan Abu Bakar. Nah, lalu Nabi Muhammad memberikan saran kepada Abu Bakar, solusi dari Nabi itu untuk menaikkan sedikit suaranya. Untuk menaikkan sedikit suaranya terdengar oleh yang di sebelahnya. Karena kalau sebelahnya mendengar, malaikat pencatat juga tidak kesulitan mendengar dan mencatatnya. Itu nasihat Nabi. Tuh. Ya. Jadi naikkan sedikit zikirnya, wiridnya, auratnya, biar malaikat enak menulisnya. Itu ucapan Nabi dalam riwayatnya sahih. Kemudian berkata kepada Umar bin Khattab, Nabi berpesan untuk tidak terlalu keras, turunkan suaranya. Duduk. Sekarang kalau yang satu naiki terus tinggi banget, yang satu pelan banget, ujungnya saling menilai loh. Di iku manga ko pakak talingoden, pacakan tanahnya. Jadi itulah Islam. Yang tinggi turunkan, yang lemah naikkan. Duduk. Bijaksana Nabi. Bijaksana. Wong ngangkat batu ajar aswad aja kebingungan, pakai kain ujungnya dipegang. Benar nggak? Begitu hebatnya Nabi. Ya. Jadi turunkan suaranya sedikit. Inilah yang namanya ilmu. Itu yang namanya ilmu. Jadi udah dapat jawaban kita dari perdebatan orang yang zikir jahar nggak boleh, yang zikir terlalu halus nggak boleh, menggunakan dalil masing-masing akhirnya kemana-mana. Benar nggak? Ini gunanya ilmu. Alhamdulillah, udah ada ilmunya. Pas kita berjamaah berzikir, ya, tolong kasih tahu kata andong, kata Nabi kalau terlalu tinggi, tolong turunin. Karena apa? Atip-atip yang ada di badan antum kok udah pakak loh. Kesal tuh menulisnya. Terlalu kare, ndak bingung pula mencatatnya. Betul kan? Terlalu lunak, apa yang juga mencatatnya? Inyo makhluk. Bukan Allah, betul kan? Tetap sama manusia. Jadi menurunkan suaranya sedikit, inilah namanya ilmu. Di awalnya keduanya terlihat baik-baik saja. Karena ada pemimpin Nabi. Baik-baik saja. Nggak ada masalah. Karena dua-duanya maklum. Mulia itu. Ya. Mulia. Karena ada Nabi. Kalau di sini kan nggak mungkin yang satu keras, yang satu lunak. Kalau andung diam aja, dia segan, nggak mau ribut kan. Dipendam aja. Tapi Nabi pakai ilmunya. Ingat di badan antum ada yang mendengar dan mencatat zikir. Dengan begitu kita ada ilmu ya. Untuk zikir jahar, jangan terlalu keras, jangan terlalu lunak. Ya. Karena ada malaikat pencatat amal yang tidak memiliki kemampuan seperti Allah. Belum tentu malaikat itu mendengar semua. Ini bisa dilihat kalau antum ingin jelas pada kisah Nabi Yunus alaihissalam. Ada di Quran. Nabi Yunus itu zikir wirid di dalam perut ikan. Di dalam perut ikan, Pak.
3 kegelapan di lautan yang luas. Malaikat lalu lapor ke Allah. Lapor malaikat itu. Bahwa ia mendengar ada orang, saya kesulitan nih siapa orangnya mencatatnya. Tidak jelas siapa yang berzikir tersebut. Dan kalimatnya pun apa ya Allah. Maka Allah menurunkan firman-Nya Al-Anbiya ayat 87. Dibaca ikhwatu dia tuh dasarnya. Dan ini adalah kisah Zunnun Yunus ketika ia pergi dalam keadaan marah. Lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya, menyulitkannya. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Kisah yang diqurankan ini zikir Nabi Yunus alaihissalam di dalam perut ikan yang awalnya terdengar asing oleh malaikat, ini ditafsirkan, dijawab lagi di Quran surat Asy-Syafa'at. Buka Asy-Syafa'at. Penjelasannya nanti ada diperjelas lagi dalam riwayat Mufasir 143 144. Dibaca dulu. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Ini ditafsirkan ayat 2 ayat tadi oleh Ibnu Katsir. Ya. Penafsir ini jelas sahih terhadap ayat tasbih dan atsar ya dari Salman Al-Farisi. Disebutkan ketika Nabi Yunus alaihissalam bertasbih, berzikir, berdoa dalam perut ikan di dasar lautan,
suara rintihan tersebut walaupun tidak terdengar oleh malaikat tetap naik ke langit. Suara yang lemah, lirih dan asing, para malaikat kebingungan. Hanya mendengar suara rintihan saja. Sangat lemah. Lalu berkata lapor kepada Allah, "Ya Rabb," Allah Subhanahu wa taala, "hadda sautun daifun walakinnahu marufun bi annahu yanbaitu min ardin nayatatin wa majulatin." Ya Rabb, ini suara aneh, lemah sekali, tetapi ia dikenal datangnya dari negeri yang terasing, sangat jauh. Siapa orang tersebut? Ini saya kesulitan mencatatnya, tertutup ya Allah. Ketika para malaikat bertanya siapa pemilik suara itu, ini hadis sahih ya, banyak perawi ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, itu adalah suara hambaku Yunus. Itu jawaban Allah. Jadi gini, antum nggak sodakoh kalau zikirnya hanya kopi saja Pak. Maka kopi kurangi, jangan terlalu besar. Karena kopi itu tembusnya langsung ke Allah. Tidak ngasih sedekah kepada malaikat. Termasuk yang kurang arif kata Allah. Kasihlah sedekah kalau zikir antum terhadap malaikat. Karena malaikat juga kita harus berterima kasih menjaga kita. Sampai Pak? Jadi sufi banget sih. Malaikat dicuekin. Nggak dikasih makan. Duduk. Itu ilmunya. Nah, Pieto. Nah, kalau di Andung Pieto. Iwan yang torekot. Cendra gimana zikirnya? Keras atau jahat? Menengah ya. Kasih sedekah itu. Siapa? Yang ada di badan antum. Kalau dikasih sedekah, dia menjaga antum lebih kuat Pak. Ya makanya hati-hati Pak. Duit dijaganya juga tuh sama ratib-atib. Ini nggak kasih sedekah. Sedekah itu kan rezeki Pak. Gimana? Zikir pun harus ada sedekah. Dengan apa Pak? Kasih pendengaran, kasih rezeki. Karena makanan malaikat adalah zikir. Bukan nasi. Benar, ilmui. Udah tambah tuh satu. Ya. Jadi gimana? Kopi itu sedikit saja. Karena kopi itu udah benar-benar kita memberi sedekah. Ya. Maka sedekah banyakin. Supaya rezeki banyak. Kalau sedekah banyak, kopi satu aja cukup. Udah. Nggak kebagian itu kalau udah ke Allah. Ya. Malaikat nggak kebagian, tapi kita yang ngasih malaikat. Paham? Paham? Maka zikir jahar banyakin. Allah senang tuh. Ya ternyata berguna juga nih. Ngasih makan ke makhlukku ya. Maka makhluk itu kalau dikasih sayangi, diberi makanan yang enak, dia kasih lagi ke kita nggak? Gitu Pak. Di depan, di belakang tuh ada malaikat itu. Bukan ratib-atib aja. Ada malaikat rezeki, ada malaikat penjaga keganasan. Kiri kanan Pak, satu manusia. Masa nggak yakin sih? Aksarnya begitu Pak. Penjelasan Nabi begitu. Ini jarang disampaikan di luar. Ketika malaikat bertanya siapa itu? Itu hambaku Yunus namanya. Nanti beliau hambaku itu akan ku beritahu secara hatib. Tahu hatib? Karena dia Nabi, secara hati dikasih tahu. Yunus zikirnya jangan kopi aja. Nggak salah kan? Nggak salah kan kalau Qadariyah bergabung dengan Naqsabandiyah. Betul kan? Nah. Tiga 30 digabung Sikona.
di satar. Pati lah banyak nan parang. Satar kan banyak parangnya Pak. Yang enggak ada. Mudah-mudahan kopinya itu sampai. Ya, tapi tolong jangan lupa ya. Qadariyah sedekahnya berikan kepada makhluk yang tidak terlihat. Sodako itu enggak ke orang kelihatan aja Pak. Ya, jadi tahu ya. Sodako kepada malaikat itu apa Pak? Kasih pendengaran tapi jangan teriak dan jangan halus. Nama ya? Karenanya zikirnya dan tasbihnya Nabi Yunus dan talqin zikirnya wabil khusus la ilaha illallah bisa menjadi sodako, bisa menjadi rizki yang baik, baik untuk lahir, baik jiwa maupun rohani. Itulah psikoterapi kejiwaan. Duduk. Hanya la ilaha illallah. Tapi ada lebih khusus zikir yang tarikannya kepada rizki materi. Ada ilmunya. Ah, mainannya di satar tuh. Mainan di satar nanti nung tunjukin. Tapi kalau pakai yang rizki mentah, jangan pakai zikir penghapusan. Tuh, zikir penghapusan. Kopi. Harus ada waktu. Ini kalau nggak ikut ngaji nggak paham nih. Harus digeser waktunya, ya. Karena itu hukum sosial. Kalau hukum sosial bergeser waktu, itu berubah ilmu. Tadi kan dijelasin. Kalau zikirnya wabil khusus untuk rizki mentah, untuk rizki dunia, ini zikirnya. Nah, tunggu dulu ya, belum terangkan satu-satu dulu. Zikir tasbihnya aurat wiridnya Nabi Yunus atau disebut mentalkin zikirnya wabil khusus la ilaha illallah itu Allah. Yang ngajarin zikir Nabi Yunus itu adalah Allah. Talqin zikir, talqin itu artinya diajarin. Itu bahasa mudahnya. Menjadi obat penenang bagi Yunus, termasuk kita karena diabadikan di Quran. Penawar bagi keluarnya penyakit dari tubuh manusia. Itu poin di Yunus. Gini, Yunus itu terkurung di 3 kegelapan. Gelapnya malam, gelapnya di perut ikan, ya. Ada 3 kegelapan, itu langsung bisa keluar, disemburkan, bah, hanya dengan la ilaha illallah. Jadi arti kata seluruh penyakit kejelekan keluar. Itu la ilaha illallah kekuatannya, sultannya. Itulah manfaat spiritual, psikoterapi, talqin zikir. Bisa menjadi syifa, obat. Jadi mengingat Allah dengan kalimat tauhid, membersihkan baik itu fisik, jiwa dari rasa sakit, rasa sempit, dan bersedih. Sayang sakit itu sering tidak hilang. Kenapa Pak? Karena ada sodako yang harus dibayar dengan sakit. Tuh. Gini, orang itu akan menjadi bersih kalau dikasih sakit, bayarnya sakit. Zikir terus, lambat laun sampai habis sakitnya nanti hilang tuh. Nah ini main bius ya, nggak bisa. Kalau lantahan ya udah karek selimo, bius kan pembersih itu, iktibarnya. Sebenarnya salah itu, tapi dia tidak tahan karena nggak ada konsep sabar, tau nggak? Natural tubuh itu sabar. Sampai Pak. Maka minta tolonglah bukan di sholat, tapi di sabar baru digabung ke sholat. Maka akan selesai menjadi berkah. Orang kini mah kalah aja target. Target nggak pakai sabar kacau lah Pak. Zikir aja dulu deh.
Insya Allah akan timbul ketenangan mental yang bisa membantu menurunkan tingkat kecemasan serta memberikan rasa damai bagi pikiran, baik pun fisik maupun rohani. Karenanya dalam menghadapi sakratul maut, itu keluar tuh di ujung mati, talqin kalimat la ilaha illallah bisa menenangkan. Nggak percaya Pak? Nggak percaya? Mati lagi kan dulu. Di ujungnya tuh, pas ada yang bisikin la ilaha illallah, langsung tuh seperti diguyur air ini tuh. Makanya kalau antum mentalkin orang mau mati, ingatkan di telinganya, itu udah sama mengislamkan orang tuh. Pahalanya gede banget Pak. Kok indah ke mati takui dulu lagi. Pak, nggak boleh mencari orang pun berdosa. Yang namanya udah syahadat Islam, bantu. Ya, bantu Pak. Talqinnya apa? La ilaha illallah. Pada orang yang menjelang ajal bisa meringankan sakitnya, tegangnya, ketenangannya, bahkan bisa mencapai 50% tuh. Kebayang nggak tuh? Nah itu kan kita harus mentalkin diri tuh dengan la ilaha illallah. Iya kan? Nah, itu sebabnya zikir bukan hanya ritual ibadah saja, tetapi juga bisa menjadikan psikoterapi spiritual, baik itu lahir maupun batin, yang memperkuat mental dan ketakwaan kita. Karena kehidupan kita memang dikasih masalah. Di atas dunia ada hilang nggak masalah? Enggak Pak. Di dunia itu adalah tempat masalah, tempat penyakit, tempat problema. Maka itu nggak akan hilang. Maka nggak ada doa minta hilang masalah. Yang ada carikan jalan keluarnya dengan talqin zikir tadi. Benar nggak? Untuk penyakit fisik ataupun medis, insya Allah zikir thayyibah ini sangat keren. Walaupun kita tidak boleh lepas dari hukum ikhtiar, karena kita dikasih beban kaki dan tangan, pikiran. Duduk. Ya. Tapi supaya jangan keliwatan, ya, jangan keliwatan. Kaki dan tangannya itu dijadikan Tuhan, Pak. Kacau Pak, kalau nggak minum obat ini nggak sembuh. Udah kalah akidah tuh. Kacau, bukan begitu Pak. Ikhtiar itu hanya 50%. 50%. Berobat kepada ahlinya, tenaga medis. Ya. Kita dianjurkan untuk banyak berzikir justru. Kalau lebih sedikit aja naik daripada ikhtiar, maka ikhtiar itu akan kalah Pak. Justru obat kepada zikir. Itu ada di Quran. Khususnya setelah selesai sholat, salah satu lafal zikir khususnya selesai sholat menguatkan daripada zikir sholat. Karena sholat juga ingat Allah. Zikir juga menguatkannya pakai lafaz zikir thayyibah. Yang paling utama adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Jangan terlalu keras, jangan terlalu lirih. Duduk ya, terdengar oleh telinga kita. Jadi ini nggak diem. Dulu kan sering terdengar di masjid, la ilaha illallah. Benar kan? Kok sekarang hilang. Ya ada Tuhan selain Allah. Karenanya keutamaan zikir kalimat tauhid ini disampaikan juga oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Spesifiknya sebenarnya pada Sayyidina Ali. Zikir thayyibah ini, zikir yang lebih berat daripada dunia dan seisinya, itu kata Nabi. Jadi apapun beratnya masalah dunia itu akan menjadi ringan kalau jangan zikir thayyibah. Nggak percaya sih. Lebih mudah mendekatkan diri kepada Allah. Itulah lafalnya la ilaha illallah. Rasulullah SAW memberikan ijazah zikir ini kepada Sayyidina Ali, yaitu la ilaha illallah. Tidak keras, tidak lantang, tidak terlalu lirih. Duduk gak? Itu dia Pak. Kepada Sayyidina Ali, yang kemudian diturunkan kepada para sahabat, tabi'in, tabi'in, hingga kepada kita sampai saat ini. Artinya fil waqai man nataka bi kalimatil tauhidi la ilaha illallah
Wa maddaha muhiyat anhu arba'atu alaf kabiratin minal kabairi. Sesungguhnya barang siapa yang membaca kalimat tauhid la ilaha illallah kemudian memanjangkannya lah, maka baginya akan dihapus 4.000 macam dosa besar. Terutama di fisik. Di mana fisik? Pikiran dan nafsu. Panjang lahnya, Pak. Sampai 3 kali putaran tuh, enggak napas tuh. Ilaha illallah, baru turun. Itu arahnya di kepala yang kerjasama dengan nafsu. Kepala kan nafsu dia sama, Pak. Memotong hakikat. Bener gak? Kebanyakan orang berpikir kerjasama dengan apa, Pak? Nafsu. Benar. Jadi abaha dulu. Itu lahnya dipanjangin kata Nabi. Itu satar ada sanatnya, Pak, ada sanatnya. Itu diajarin spesifikasi dari abaha tadi kepada Sayyidina Ali, kemudian baru Nabi isbatan 2 rukun. Zikir la ilallah itu ada zikir penafian, rukun pertamanya ada zikir penetapan. Itu kalau ditanya, zikir thayyibah itu ada berapa rukun? 2. 1 menghilangkan Tuhan. Tuhan pikiran, Tuhan nafsu, Tuhan duit, Tuhan itu hilangkan. Yang ada bukan Tuhan lagi, yang ada Allah. Maka nama Allah itu tidak bisa tersanding kepada Tuhan sebetulnya. Zikrullah. Jadi kalau ya Rob itu urusan dunia. Pasti urusan dunia di Quran. Itulah idza dzikir la ilaha illallah kepada Sayyidina Ali yang kemudian diturunkan oleh kita. Sayang kurang sampai mualim-mualim sekarang menyampaikan perkara ini. Nah, sesungguhnya barang siapa yang membaca kalimat tauhid la ilaha illallah dan memanjangkannya, maka baginya akan dihapus 4.000 macam dosa besar. 4.000. Itu yang zikir di kepala la ilaha illallah. Itu hadisnya Bukhari Muslim, Pak. Jadi kalau ditanya zikirnya kayak andung teh putar-putar kapal, ada enggak hadisnya? Fil wakai manataka bi kalimati tauhidi la ilaha illallah. Sampai 3 kali tuh. Wa maddaha muhiyat anhu arba'atu alaf kabiratin minal kabairi. Sesungguhnya barang siapa yang baca kalimat tauhid la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, memanjangkannya bila, maka baginya akan dihapus 4.000 macam dosa besar. Ada sandarannya? Andung bajikir itu ada sanatnya, bro. Mbak kata kapalo, ndak kata mursid. Duduk. Masih juga ada debat. Zikir tuh putar-putar kapalo. Kan pan yang diandang nggak? Nah, ada yang memenggal di satar aja. Ya, sudah itu dinaikkannya apa yang diberikan selawat dulang. Ya, kan ini dihapusnya 4.000 dosa besar. Kemudian supaya dihapus permohonan tadi pakai selawat supaya sampai. Baru zikirnya kopi langsung. Itu satar. Tapi kalau qadariyah ya langsung nafi isbat. 2 rukun pakai, kemudian langsung Allah. Itu bedanya. Nah, kita kan berguna juga untuk menghapus dosa besar, Pak. Nggak salah kan kalau Anda menggabung satar, qadar dan apa? Kan itu milik kita metodenya. Benar kan? Emang zaman Nabi diserahkan ke Ali. Betul. Kalau yang sifatnya halus, kopi itu ada di Abu Bakar. Ya. Kalau yang sifatnya jahar qadariyah ada di Umar. Duduk.
Tapi itu semua diluruskan oleh Nabi kan. Jangan terlalu kodor, jangan terlalu satar, jangan terlalu naksaban. Benar gak? Tetap pakai. Ya udah, kalau mau pakai satar aja. Karena ada para mursyid yang keren-keren nyebut, bertorekotlah hanya satu. Nanti dulu Pak, kalau nggak ada ilmunya satu ya nggak sampai-sampai ya. Ya, masa dosa besar aja nggak dekat sama Allah ya? Gimana nih? Piye toh? Bersyukur antum. Ya. Ada ilmu yang bisa dijelaskan secara lebih benar dan istidlal dalilnya jelas. Para sahabat kemudian bertanya dengan sabda Nabi tadi, fil wakai man antataka bi kalimatil tauhidil la ilaha illallah wa maddaha muhiyat anhu arba'atu ala kabiratin minal kabairi. Sesungguhnya barang siapa yang memanjangkan kalimat la ilaha illallah, maka baginya akan dihapus 4.000 macam dosa besar. Itulah abaha. Para sahabat kemudian bertanya. Ditanya para sahabat, ya Rasulullah, famadda laulan yakun ladaihi wa makabiratun wahidatun. Ya Rasulullah, lalu bagaimana bila satu pun tidak memiliki dosa besar? Nyombong juga nih. Dosa kecil ada Pak, tapi zaman Nabi karena dekat Nabi dosa besarnya nggak ada. Merasa dia dosa besarnya nggak ada. Apa Rasulullah menjawab? Apa jawaban Rasulullah? Idan fal kabirul arba'atu alaf allati muhiyatihi tilkal muta'illiqati bil usrati wal ziran. Maka yang dihapus 40.000 macam dosa besar itu adalah keluarga dan tetangganya. Sampai Pak, kalau abaha bergabung dengan Nabi isbat tetangga antum, semua keluarga antum dapat Pak. Dikurangi dosa besarnya Pak. Nggak yakin? Hadis ini sahih. Udah dapat ilmunya? Sodako ke anak, sodako ke tetangga. Sampai Pak, pala antum gede banget tuh. Kenapa? Karena antum dihidupkan bermanfaat untuk orang banyak. Duduk. Talkin tuh nggak sendiri. Istri bengek, istri mada, anak kacau, diberes tuh abah kampung dengan Nabi Isbat. Abah Nabi Isbat kopi. Beres tuh. Menjadi solusi terapi itu. Bukan untuk sendiri. Maka yang dihapuskan kalau antum merasa tidak ada dosa besar adalah keluarga dan para tetangganya. Hadis Rasulullah yang lainnya. Nih. Yang lainnya ya, bahas ya. Ini Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha qad harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhullah." Sesungguhnya Allah telah mengharamkan neraka bagi orang yang membiasakan baca 2 rukun la ilaha illallah dan hanya mengharap ridho Allah semata. Ini hadis larinya ke Qadariyah wan Naksaban, dia syahid. Yang Abah ada hadisnya Pak? Yang Qadariyah ada hadisnya. Apa salahnya digabung? Nggak percaya, buka kitab. Ada kitabnya. Namanya Kasyifatus Saja. Buka halaman 14. Karangan siapa? Syekh Nawawi Al-Bantani. Ada tarikan Juriyat. Karena dari Kanjeng Sunan Gunung Jati. Kesultanan Banten kan dari Sunan Gunung Jati. Dia mengarang bukunya Kasyifatus Saja.
Buka halaman 14. Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan begini. Ini antara 3 gabungan tadi, Syatar, Qadar, Naqsyabandi. Wa fadailuha la tuhsyam minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Man qala la ilaha illallah, la ilaha illallah talata maratin fi yaumihi kanallahu kafaratun likulli danbun asyabahu fi dalikal yaumni. Keutamaan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, baik itu melalui pola tafakur maupun aurat nafi isbat, 2 rukun, itu tidak terhingga jadinya. Seperti halnya sabda Rasulullah, siapa yang membaca zikir la ilaha illallah dengan metode seperti itu 3 kali di setiap harinya, hanya 3 kali di setiap harinya, 3 kali Pak, maka dosa yang dibuatnya setiap hari itu dihapus. Jadi penghapus dosa itu tadi Pak, mau tidur, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, baca doa tidur, maka sehari itu habis tuh dosa. Keren gak Pak? Udah gak perlu dicatat, udah ngerti kok. Ada amalan yang gak tahu tempatnya, gak tahu waktunya, gak tahu, gak diilmui, maka amalan itu kalau ngambang kemana-mana. Dia Pak, udah sampai ya? Nah, alhamdulillah. Mengatasi solusi. Penyakit juga dosa, pelit juga dosa, ya. Betul kan? Pelit kan dosa juga Pak. Penyakit juga kan? Benar kan? Hilang tuh. Ya. Harapannya karena Allah. Begitulah dalam kitab Kasyifatus Syaja, halaman 14, karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, sekarang tanya. Benar kan asap yang duduk ini? Menggabung tadi? Coba koreksi. Ada yang berani kan menggabung 3 tadi? Satar aja di belakang. Ya. Qadar Naqsyabandi ada, udah ditasik aja. Alhamdulillah nggak masalah. Ya, nggak masalah. Kalau masih ada perdebatan serahkan kepada Allah ya. Yang penting kita berilmu. Sampai Pak? Karena ada yang kritik, berani bener nih 3 katanya. Betul, yang duduk tahu itu. Ngapain diamin aja? Ilman nafian, karena belum ada ilmunya. Jangan didebat. Paham? Pakai mak antum tuh. Karena apa? Kalau dipakai 3 tadi, antum pun nggak berdosa yang tanggung jawab di sini. Duduk. Di antara ajaran para ulama, ketika membaca panjang kalimat tauhid, khususnya memanjangkan kata la, udah tahu antum kan maksudnya, arahnya kemana? Ya. Salah berpikir, salah pula kita ikhtiar, betul? Nah, itu poin. Sambil berpaling, memutar, kebalikan jarum jam. Maka antum sudah tahu manfaatnya untuk apa. Dosa besar terhapuskan tadi. Ya, betul? Nah. Di antara ajaran para ulama lama juga, ketika membaca la ilaha illallah, penekannya pada pada nafi 2 rukun isbatan. Sambil kepala berpaling ke sebelah kanan dan hati menghayati artinya tidak ada, ya. Dan ketika melafalkan ilaha sambil kepala bergerak ke bagian tengah,
dan hati menghayati, artinya Allah saja yang wajib disembah. Ilaha itu hayati, Allah saja yang wajib disembah. Kemudian ketika melafalkan illallah, sambil kepala berpaling ke sebelah kiri dan hati menghayati ke arah 2 jari di puting susu, itulah Allah tetapkan pada kolbu. Maka setelah itu ditutupnya, disambung dengan kalimat tauhid Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Cukup 3 kali aja Pak, karena urusan dunia pendek. Nabi isbat itu udah masuk urusan alam langgang, ya sampai Pak. Maka digabung dengan kopi, maka ditutup dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hayati Muhammad utusan Allah. Tahu kita berzikir karena Muhammad, betul? Itulah membedakan cara membaca kalimat tauhid umat Rasulullah Muhammad akhirul zaman dengan umat-umat terdahulu. Duduk. Duduk ya. Nah. Sebenarnya kita renungin, berzikir dengan kalimat thayyibah atau tauhid ini tidak hanya dianjurkan kepada umat Muhammad saja, dianjurkan juga pada umat yang lainnya, umat para nabi terdahulu sebenarnya. Tidak hanya sebagai pengakuan kesendirian Allah saja, tetapi juga biasa menyelamatkan kita di akhirat kelak. Rasulullah SAW telah menganjurkan umatnya untuk membaca zikir setiap waktu. Salah satu bacaan zikir khusus. Ini khusus. Karena antum hidup di atas dunia harus menguatkan ibadah. Ada materinya, harus banyak sedekah, harus bisa mensejahterakan amanah. Betul? Maka kata Nabi, zikir menyangkut ini adalah khusus rizki. Khusus zikir ini rizki yang sifatnya lahir dan psikisnya pada penyakit. Ya, pada apa? Penyakit. Ya. Itu sifat psikisnya. Bisa diamalkan adalah la ilaha illallah al-malikul hakul mubin. Catat tuh. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin. Itu khusus kemana Pak? Ke dunia terkait rezeki, baik itu materi, uang, hunian, papan, sandang, maupun masalah penyakit psikisnya. Ya, zikirnya apa Pak? Ini kata Nabi, nunggu jawab nih. Diajarin tuh. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin. Anjuran berzikir setiap waktu ini termuat dalam hadis Rasulullah yang bersabda, hadis riwayat Tirmidzi, aza safataiki ratibataini daimanan bidzikrillah. Hendaklah lisanmu selalu basah dengan berzikir kepada Allah, la ilaha illallah al-malikul hakul mubin. Hadis riwayat Tirmidzi. Itu sandaran dalilnya. Itu bukan akhirat, tapi akhirat dulu, baru dunia. Jangan dunia dulu baru akhirat. Piye toh? Wah, gini. Apapun doa yang terbaik adalah akhirat dulu baru dunia, gitu Pak. Kapan waktunya? Kapan banyaknya? Allah berfirman. Al-Ahzab ayat 41-42. Dibaca Iwan.
أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Tasbih itu apa, Pak? Waktunya kapan tasbih? Pagi dan petang, tidak malam. Berzikir itu urusan ke Allah malam. Duduk. Ulang. Ada 2 waktu. Ilmui. Ya, ilmui berdasarkan Quran. Zikir urusan akhirat itu sebaiknya malam. Perkara rezeki namanya bertasbih, zikir juga pagi dan petang. Duduk. Jadi di sini udah dapat ilmunya. Ya, udah dapat. Zikir tasbih yang pagi dan petang itu la ilaha illallah al-halikul ma'bud. Itu dia. Kapan waktunya? Enggak bisa subuh, bro. Setar mulai subuh tuh. Nah, ini adab-adabnya. Jadi kita ada satu paket tuh. Dunia wal akhirah. Nih, satu paketnya. Dalam Islam, kalimat la ilaha illallah al-malikul hakul mubin, salah satu bacaan zikir yang memiliki makna mendalam dan memiliki hal yang saling penting dalam kehidupan di dunia. Dengan membacanya seorang muslim akan mendapatkan banyak rizki dan keutamaan-keutamaannya menurut tuntunan Islam. Karenanya la ilaha illallah al-malikul hakul mubin artinya tiada Tuhan selain Allah, Tuhan yang maha benar dan nyata. Makanya bacaannya di sini la ilaha illallahnya kepada Tuhan. Tapi disebutnya nggak boleh Tuhan. Tapi tetap Allah karena ada perbedaan. Maknanya gitu. Tapi makna harfiahnya tiada Tuhan selain Allah, Tuhan yang maha benar dan nyata. Al-malikul hakul mubin. Tuhan yang maha benar dan nyata. Sampai Pak? Nyata itu johir, tau gak? Larinya kemana? Rizki. Yang memberi rizki itu Allah. Nah, keutamaan membaca la ilaha illallah al-malikul hakul mubin, kita nukil. Itulah amalan para waliullah. Autad, abdal, itu dia. Kaya-kaya tuh. Makanan sepiring bisa 2.000 orang tuh makan. Ya, nggak perlu diceritain sejarahnya. Nanti ingin jadi Ustadz Autad pula gitu kacau ya. Asal jangan Ustadz Awin aja ya. Kama kaji kok. Nggak lurian dulu. Jadi gini. Keutamaan membaca zikir khusus perkara rezeki la ilaha illallah al-hakul mubin al-malikul hakul mubin, kita nukil dari kitab amalan para wali Allah yang dibaca setelah sholat zuhur. Ya, itu boleh. Siang kan? Nah. Dan di antara sholat subuh itu bagus. Itu udah mulai siang. Fadilahnya memperlancar rezeki. Para ulama meriwayatkan dalam hadis Nabi Muhammad memerintahkan sahabatnya begitu. Maka nggak ada sahabat yang bangsa. Nggak ada. Islam tidak mengajari miskin. Gimana mau sedekah? Betul? Diperintahkan oleh Nabi kepada sahabatnya untuk membaca dalam perkara dunia la ilaha illallah al-malikul hakul mubin setiap hari 100 kali. Berapa? 100 kali.
ini bukan ngembangin duit. Duit itu jangan dipikirin, ada aja. Nggak yakin sih? Sehari 100 kali, barin dong. Ikuti, dengerin dulu. Itulah ilmu melapangkan rezeki. Kata Nabi. Ini kata Nabi. Kitabnya mana? Hasyiah i'anatut talibin ala fatul mu'in. Siapa pengarangnya? Nanti ujub pula, nggak boleh disebut. Nukil dari kitab ini ya. Waradat anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadati sihatin katiratin amara biha ba'du ashabihi li tausiatihi rizki wa qala ba'dul arifina. Dalam banyak hadis sahih riwayat di mana Nabi Muhammad SAW memerintahkan sejumlah sahabatnya untuk mengamalkan bacaan zikir ini demi memperlapang rizki. Sebagian arifin mengatakan, orang yang menerima ini ngomongnya gini, wahia mujarabatun libastir rizki zohiri wal batini wahia hadihi la ilaha illallah al-malikul haqul mubinu kulla yaumin mi'atin maratin. Amalan ini bisa melapangkan rezeki lahir maupun sifatnya psikis kepada batin sakit, menyembuhkannya. Bacaan yang dimaksud adalah la ilaha illallah al-malikul haqul mubin. Artinya tiada rob selain Allah yang raja, yang maha benar, yang maha nyata. Dibaca yaumin mi'atin maratin, setiap hari 100 kali. Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullahaladzim. Artinya maha suci Allah dan segala puji baginya. Maha suci Allah yang maha agung. Aku memohon ampun kepadamu ya Allah. Yang juga dibaca 100 kali setiap hari. Wah, banyak banget dong. Itu keduanya. Ya. Kemudian wastasanna katirun minan asyaki antakuna baina sanati subhi wal faridati fa in fatat fiddalika fa abada salati subhi wa qabla tulusi samsi wa in fatat dalika fa indal jawali fala yanbaghi lil abdi yankulhi yauhi mahu anha. Banyak guru-guru mursyid menganjurkan untuk mengamalkannya pada jeda waktu antara sholat sunnah dan fajar. Fajar itu sholat subuh. Sunnah, sebelum sunnah subuh, ada sholat sunnah tuh. Sunnah subuh namanya. Setelah itu, menunggu subuh, baca tadi. La ilaha illallah al-halikul ma'lububin 100. Kemudian subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim 100. Sampai datang subuh. Waktunya tepat tuh. Dari sunnah ke subuh itu di waktunya. Berarti itu tasbihnya. 100 tuh di pojok. Ada tuh tasbih gantung tuh. 100. Sekarang nggak perlu tasbih. Itu tarbiyah. Pakai iko. Zaman orang modern. Ketek. Bukan iko. Kok nak? Ayo kok. Entah apa kok bisa menghitung. Apa digital ya? Digital. Kok kan itu tek. Anda itu panjang bekal salah. Boleh itu juga. Iya enggak? Karena hitungannya harus 100. Jadi ada 2 amalan tadi perkara rezeki. Insya Allah konglomerat, bukan konglomerat, konglomerat. Insya Allah Pak. Tapi insya Allah akan dituntun kepada kebaikan. Masa orang dulu bisa bangun masjid, kuliahnya nggak sampai S1, betul kan? Iya toh. Arti tadi ya,
yang terakhir ini, banyak guru mursyid menganjurkan untuk mengamalkannya pada waktu antara sholat sunnah fajar, subuh, saat di antara menunggu sholat subuh. 200 tadi amalan udah tahu, ya. Perkara rizki, perkara sehat terus, gitu. Itu dia amalannya. Inilah terapi yang benar. Ya. Jika waktu tersebut terlewat, namanya juga manusia, ya, maka lakukan setelah sholat fajar dan sebelum matahari terbit. 200. Kalau terlewat tadi, ini kata Nabi, ya. Dan jika waktu itu pun terlewat, luput, terlewat lagi, maka lakukan pada saat matahari bergeser dari titik luminasi tertingginya yang disebut zawal, zuhur. Sampai? Itulah amalan perkara rezeki yang ditunjukkan Rasulullah kepada sahabat. Alangkah baiknya kita amalin itu. Kok 1000 dinar ke 1000 dinar itu awam. Kalau kita berzikir ke situ terapinya sampai. Nah, dengan demikian seorang mukmin, makanya Nabi menyebut ini untuk mukmin, hendaklah tidak membiarkan satu hari pun berlalu tanpa melafalkan 2 zikir tadi yang mengandung doa rezeki. Zikir yang mengandung doa rezeki. Rezeki yang dimaksud mencakup rezeki lahir maupun rezeki yang sifatnya ujian, sakit, yang sifatnya psikis. Itulah inabah, sebenar inabah. Apa? Dengan pola zikir. Nah, bacaan ini dapat diamalkan oleh siapapun karena akan mengubah kebiasaan buruk yang dimiliki oleh seseorang menjadi baik dan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Atas izin Allah, amalan ini akan menambah pula pahala bagi yang mengamalkannya. Makanya kalimat la ilaha illallah al-malikul hakul mubin, yang artinya tiada Tuhan selain Allah, Tuhan yang maha benar dan nyata. Waktu membaca la ilaha illallah al-halikul mubin, amalan para wali Allah ini dapat dibaca setiap hari sebanyak 100 kali dengan yang sudah ditentukan menurut hadis tadi. Kalau waktunya luput ke luput sampai zuhur. Asar itu awam, Pak. Tahu nggak? Ada amalan asar untuk seluruh orang. Ini mukmin. Di-share pula. Banyak ulama besar, khususnya para mursyid, melazimkan. Tahu melazimkan? Lazim itu membiasakan. Kalau sudah lazim, maka nggak ada hitungan beratus ribu. Nggak berat. Kok 100? Karena lazim. Betul. Waktunya sudah tahu. Membiasakan bacaan ini saat diantara sholat sunnah subuh, sholat subuh. Kalau kesempatan itu luput, maka bacalah setelah subuh hingga sebelum fajar menyingsing. Jika di waktu itu juga luput, maka bacalah setelah matahari tergelincir penanda zuhur. Itu jawal namanya. Jangan liwat itu. Nggak laku lagi tuh. Lain lagi ceritanya itu ilmunya. Para ulama, para mursyid meriwayatkan dalam beberapa hadis bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabatnya untuk membaca kalimat ini setiap hari guna melapangkan rezeki dan ditutup. Nah, nih, kalau udah 200 ditutup. Ditutup kalimat ini. Kemudian dibuka, ditutup kembali. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah asyadiqul wadil amin. Itu penutupnya. Ya. Subhanallah azim, subhanallah azim, kan itu kan? 100. La ilaha illallah al-malikul mubin 100 sebelumnya. 100 ditutup. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah asyadiqul wadil amin. Tidak ada Tuhan selain Allah, Raja yang maha benar,
lagi mah nyata, Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang benar janjinya dan dapat dipercaya pasti makbul. Kalimat terakhir penutup ini, la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wadil amin. Itulah kalimat yang tertera di pintu Ka'bah. Udah masuk ke dalam Ka'bah? Nggak baca iko, jangankan ke Makkah, baca iko Pak, ke Makkah kecil. Indak pai pun sampai ke Makkah. Nggak percaya. Atas izin Allah, seorang yang membacanya akan mendapatkan manfaat dan lihat keajaibannya. Bersambung ke part 2, mudah-mudahan amalan ini dari la ilaha illallah terletak pada waktu malam, amalan rezeki khusus dunia supaya kita bermanfaat kepada umat lain. Sudah dong sebut, mudah-mudahan ditolong Allah kita bisa melazimkannya yang tadi. Bersambung insya Allah di bab kedua, tapi putarannya tetap di zikir tadi, tapi ilmunya berbeda ya, karena ada waktu asar nanti masuknya, mesti gimana. Jadi tiap kita hidup di atas dunia akan teralihkan mengatasi solusi masalah. Karena dunia itu tempatnya masalah. Itulah terapinya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى ربنا رب القلوب